Kita mulai dari datangnya seorang mahasiswa baru ke kampus teknik IAC Tamil Nadu. Namanya Panchavan Paripentan alias Pari yang diperankan Talapati Pijay. Pari heran dengan suasana yang ditemukannya. Mahasiswa baru digojlok oleh para senior. Pari mah ogah banget mematuhi senior sampah seperti itu. Dia menenangkan diri dengan kalimat andalannya, all is well, yang artinya semua akan baik-baik saja. All is well, all is well, all is well. Daripada ikut digojlok, Pari lebih memilih langsung masuk ke kamar asramanya. Tindakan itu membuat seniornya kesal. Pari diminta keluar hingga hitungan 10. Jika tidak, seniornya akan kencing di depan kamar setiap hari. Bukannya takut, Pari memiliki ide untuk memberi pelajaran si paling senior itu. Dalam waktu singkat, Pari bisa merakit sengatan listrik dengan alat sederhana di sekitarnya. Kecerdasan Pari membuat senior itu tersengat listrik saat kencing. Si paling senior itu jadi bahan tertawaan mahasiswa baru. Keberanian dan kecerdasan Pari membuatnya dikagumi seluruh mahasiswa, terutama oleh kedua teman sekamarnya, Sevarkodi Sentil dan Venkat Ramakrishna. Kamar asrama mereka nomor 34. Sentil adalah mahasiswa yang taat beribadah, sedangkan Venkat datang kuliah hanya karena menjalankan keinginan ayahnya. Cita-cita Venkat sebenarnya ingin menjadi fotografer satwa liar, bukan insinyur. Mahasiswa baru kemudian berkenalan dengan rektor kampus, Virumandi Santanam. Rektor itu populer dipanggil Virus karena karakternya yang kaku dan mematikan. Virus memberi wejangan kepada mahasiswa baru bahwa hidup adalah perlombaan. Seseorang harus berlari kencang agar tidak diinjak orang lain yang ada di belakangnya. Dalam kesempatan tersebut, Virus juga membuat sayembara. Virus memiliki pulpen yang bisa digunakan menulis di luar angkasa. Pulpen itu hadiah oleh dosennya dulu karena Virus menjadi mahasiswa luar biasa. Virus akan memberikan lagi pulpen itu kepada mahasiswanya jika ada yang hebat. Tapi sudah 32 tahun saya menunggu, belum ada mahasiswa seperti saya. Setidaknya ada di angkatan kalian, ucap Virus. Semua mahasiswa sangat bersemangat untuk menjadi penerima pulpen, terutama mahasiswa bernama Sri Vatsan yang besar di Amerika. Berbeda halnya dengan Pari, dia sama sekali tidak tertarik. Pari justru mengacungkan tangan untuk bertanya, "Pak, jika pulpen biasa tidak bisa digunakan menulis di luar angkasa, mengapa tidak menggunakan pensil saja yang lebih murah?" ujar Pari. Pertanyaan itu membuat Virus terdiam. Gaya dan pemikiran Pari memang unik. Keunikannya semakin terlihat saat belajar di kelas. Pari ditanya dosen tentang definisi mesin. Dengan sederhana, Pari menjelaskan jika mesin itu segala sesuatu yang membuat pekerjaan manusia lebih mudah. Contohnya kipas angin, telepon, resleting, dan lain-lain. Bersekend up, up, down. Jawaban Pari membuatnya dilempar oleh dosen. Pari dianggap bodoh karena jawabannya tidak sesuai dengan teori di buku. Sedangkan jawaban Sri Vatsan yang panjang dan tidak jelas dipuji dosen hanya karena sesuai dengan buku. Pari menegaskan jika jawabannya sama dengan Sri Vatsan, hanya saja diutarakan dengan kalimat sederhana. Menurut Pari, tidak ada artinya menghafal ilmu persis seperti di dalam buku. Dosen jadi tersinggung dan merasa diceramahi. Pari diusir dari kelas. Dia pun melangkah pergi, tapi kembali lagi ke bangkunya untuk mengambil buku. Ketika dosennya bertanya apa yang dilupakan, Pari memberitahu definisi buku dengan panjang lebar. Dosen jadi bingung sendiri dan ditertawakan mahasiswa. Definition, sir. Kecerdasan Pari membuatnya sering diusir dosen. Pari tidak mempermasalahkan itu. Dia tinggal masuk di kelas semester atas, karena ilmu bisa didapatkan di mana saja. Pari bukan tipikal mahasiswa yang suka cari muka kepada dosen. Pari Madre Northern. Mahasiswa cerdas di kampus itu bukan hanya Pari, ada pula Panir Selvam yang sudah tingkat akhir. Namun karena ayahnya sempat sakit, Selvam tidak bisa menyelesaikan proyek helikopter remote tepat waktu. Virus tidak mau peduli alasan Selvam. Virus memberitahu ayah Selvam lewat telepon bahwa Selvam tidak akan bisa wisuda tahun ini. Penyebabnya Selvam gagal menyelesaikan proyek tepat waktu. Selvam terus memohon agar diberikan perpanjangan waktu, tapi Virus berhati batu. Selvam jadi kecewa dan patah hati. Dia membuang proyeknya. Pari kasihan melihat Selvam. Helikopter itu dipungut. Meski masih semester bawah, Pari mampu menyelesaikan proyek helikopter milik Selvam.
Helikopter itu bisa terbang dengan baik dan dilengkapi kamera. Itu akan menjadi kejutan bagi Selvam. Namun hal yang tak diduga terjadi. Selvam ditemukan telah bunuh diri karena depresi akan gagal wisuda. Pari menyalahkan rektornya atas kematian Selvam. Hebatnya, Virus akan selalu lolos dari jeratan hukum. Padahal Selvam meninggal karena tekanan yang dibuat oleh pihak kampus. Ini bukan bunuh diri, tapi pembunuhan, ujar Pari di lokasi kremasi. Virus hanya diam tanpa merespon. Setelah di kampus, barulah dia memarahi Pari. Virus tidak terima dituding sebagai penyebab kematian Selvam. Kampusnya adalah perguruan tinggi teknik terbaik di Tamil Nadu. Bukan salah kampus jika ada mahasiswa yang tidak sanggup menerima tekanan akademik. Pari tetap menyalahkan Virus. Bagaimana bisa kampus terbaik di Tamil Nadu tidak mendukung penemuan inovatif seperti yang dilakukan Selvam? Anda hanya mengajarkan bagaimana meraih nilai yang bagus, tapi tidak mengajarkan bagaimana caranya menjadi insinyur yang hebat, ucap Pari. Virus semakin tersinggung. Pari diseret ke dalam kelas. Virus memintanya menunjukkan bagaimana cara mengajar yang benar. Pari kemudian menulis 2 kata. Semua mahasiswa dipersilakan mencari maknanya dalam waktu 30 detik. Now. Namun tidak ada seorang pun yang bisa menjawab. Karena 2 kata yang ditulis memang tidak memiliki arti. Itu hanya kata yang mengandung kedua nama teman sekamarnya, Senthil dan Venkat. Pari sekedar ingin menyadarkan mahasiswa bahwa tidak ada artinya berlomba-lomba untuk menjadi yang pertama bisa menjawab soal. Itu hanya akan memberi tekanan saja tanpa meningkatkan pengetahuan. Virus meminta Pari mengajari mahasiswa ilmu teknik, bukan berfilsafat. Namun Pari tidak mau. Saya di sini tidak untuk mengajar teknik. Bapak lebih baik soal itu. Saya hanya ingin mengajari Bapak cara mengajar yang benar, ujar Pari kabur. Bye, sir. Kali ini kata-kata Pari sudah tidak bisa ditolerir lagi. Virus merasa telah dipermalukan semalu-malunya. Untuk menghukum Pari, Virus menulis surat kepada orang tua Venkat dan Senthil agar dijauhkan dari pengaruh buruk Pari. Akibat surat itu, Pari dibenci oleh ayah Venkat. Pari diminta tidak lagi dekat dengan anaknya. Perhatian Pari justru lebih tertarik dengan foto-foto binatang di rumah Venkat. Menurut Pari, seharusnya Venkat didukung sebagai fotografer satwa liar, bukan malah dipaksa menjadi insinyur. Semua penghasilan saya untuk membiayai pendidikan Venkat agar bisa menjadi insinyur. Saya rela menderita demi masa depannya. Saya mohon jangan merusak anak saya, ucap ayah Venkat. Pari juga tidak disenangi oleh keluarga Senthil yang tergolong miskin. Untuk makan saja, Pari jadi tidak enak karena terus disindir. Pari kemudian mengajak teman-temannya makan di acara resepsi pernikahan orang asing. Mereka pura-pura datang seperti tamu undangan. Saat asyik makan, seorang wanita diomeli tunangannya karena menggunakan jam tangan murahan. Pari mendekati wanita yang bernama Ria itu, diperankan Ileana de Cruz. Excuse me. Ya. Meski belum saling mengenal, Pari memberikan saran gratis kepada Ria agar tidak menikah dengan tunangannya. Otak pria seperti tunangannya hanya tentang harga barang bermerek. Larikan diri darinya, pesan Pari. Kayak lagi? Kayak di ponga. Ria jadi penasaran sosok si pemberi nasihat. Ria menanyakan ayahnya apakah orang itu dikenal. Ternyata ayah Ria adalah rektor kampus, yaitu Virus. Pari digerebek karena acara yang mereka hadiri adalah pernikahan anak perempuan Virus. Pari tertangkap basah. Venkat dan Senthil lagi-lagi jadi korban. Mereka diminta menghadap di kantor. Virus mengungkapkan jika Pari adalah anak orang kaya sehingga bisa kuliah semaunya. Pendapatan ayah Pari lebih dari 4 miliar per bulan, sedangkan gaji ayah Venkat hanya sekitar 4 juta. Dan keluarga Senthil 400.000 per bulan. Oleh karena itu, Virus mengingatkan agar mereka tidak lagi satu kamar dengan Pari. Jika Venkat dan Senthil ingin lulus dengan nilai baik, maka harus pindah ke kamar Sri Vatsan. Jika kalian tetap bersama Pari, kalian akan berakhir di tong sampah, ucap Virus. Sejak saat itu, Senthil mulai menghindari Pari, padahal persahabatan mereka sudah kuat. Senthil hanya ingin serius belajar agar mendapat nilai yang baik dan pekerjaan yang layak. Keluarganya sangat bergantung kepada kesuksesan Senthil. Apalagi Senthil memiliki kakak perempuan yang belum menikah. Pari setuju sahabat-sahabatnya rajin belajar, tapi sangat salah jika tujuannya untuk mendapatkan nilai dan pekerjaan yang bagus.
Belajarlah untuk meningkatkan pengetahuan, jangan kejar kesuksesan. Jika kemampuan kita tinggi, kesuksesan otomatis mengikuti, jelas Pari. Sentil tetap menghindari Pari. Dia memilih pindah ke kamar Srivatsan. Srivatsan memang mahasiswa yang sangat rajin. Setiap hari dia menghafal berbagai jenis teori yang ada di dalam buku. Srivatsan telah menjadi mahasiswa kesayangan Virus. இவர் பிளான் போட்டான். Pada perayaan Hari Guru, Srivatsan dipercaya memberi sambutan mewakili mahasiswa. Untuk membuat rektor terkesan, Srivatsan yang kurang lancar berbahasa Tamil meminta bantuan pusakawan kampus, Bose, untuk membuat pidato. Pari tidak ingin Sentil menjadi mahasiswa seperti Srivatsan yang hanya menghafal dan mengejar prestasi. Bersama Venkat, Pari bekerja sama untuk menyadarkan Sentil. Caranya mengalihkan perhatian Bose dan Srivatsan sehingga sambutan bisa diedit. Setelah diedit, Pari memberikannya ke Srivatsan mengatasnamakan titipan Bose. Perayaan Hari Guru tidak hanya dihadiri mahasiswa dan pejabat tinggi kampus, tapi juga Menteri Pendidikan. Srivatsan sangat bersemangat menyampaikan sambutan. Semua kata hingga titik dan koma pidato sudah dia hafal. Awalnya Virus tersenyum mendengar pidato Srivatsan. Namun kata-kata Srivatsan mulai ngawur, kotor, dan mengolok-olok. Virus dibuat sangat jengkel. Menteri saja sampai tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya. Tapi menteri juga dibuat malu dan marah. Semua yang terjadi adalah ulah Pari. Mengubah satu atau dua huruf bisa mengubah makna. Masalahnya Srivatsan belum juga menyadari kekeliruannya. Bose yang membuat konsep sambutan sampai pingsan tidak kuat mendengar Srivatsan. Nisabdam prana sangadam. Virus terpaksa naik panggung menghajar Srivatsan. Barulah dia menyadari telah melakukan kesalahan. Inilah yang terjadi jika kamu belajar dengan menghafal, ujar Venkat kepada Sentil. Malam harinya, Pari dan Venkat menertawakan lelucon yang telah terjadi. Srivatsan datang dengan amarah, kesedihan, dan kebencian. Kenapa kamu tega melakukan ini kepada saya, Pari? Saya tidak pernah menyakitimu. Saya tidak akan pernah melupakan aib ini sampai akhir hayat, ucap Srivatsan. Pari meminta Srivatsan tidak bersikap berlebihan. Tujuannya hanya untuk menunjukkan kepada Sentil bahwa apapun yang dipelajari harus dipahami, bukan sekedar dihafal. Srivatsan juga harus menyadari kekeliruannya. Srivatsan semakin marah karena metode belajarnya diolok. Srivatsan menantang Pari untuk membuktikan siapa yang akan lebih sukses nantinya. Silahkan kamu tertawa sekarang, tapi 10 tahun lagi, di hari yang sama, kita harus berkumpul di sini. Kita akan buktikan siapa yang lebih sukses, teriaknya. Tanggal 5 September ditulis oleh Srivatsan di tangki air kampus. Pari hanya diam, tidak mau merespon tantangan Srivatsan yang sedang marah. Bukan karakter Pari juga untuk berlomba-lomba mengejar kesuksesan. Selain Srivatsan, Ria juga memarahi Pari karena ayahnya telah dibuat malu. Orang yang dimarahi tetap santai. Pari justru mengomentari jam tangan baru milik Ria. Itu pasti pemberian tunangannya, Rakes, yang bermental keledai. Ria bertambah marah, Rakes direndahkan. Pari beralasan orang seperti Rakes tidak layak menjadi suami. Pari yakin Rakes mau menikahi Ria bukan disebabkan cinta, tapi karena Ria anak seorang rektor dan calon dokter. Kamu hanya aset baginya, kamu tidak lebih dari sebuah merek, ungkap Pari. Untuk membuktikan ucapannya, Pari mengambil jam tangan Ria yang baru saja diberikan oleh Rakes. Pari memberitahu Rakes jika jam Ria hilang. Rakes langsung memarahi Ria yang dianggap ceroboh menghilangkan jam mahal. Ria sangat sedih dan kecewa melihat sikap Rakes. Ucapan Pari benar adanya. Akhirnya Ria memutuskan pertunangan. Jam mahal itu dikembalikan. Apa yang dilakukan Pari belum membuat Ria terkesan. Namun saat itu Pari butuh bantuan Ria. Pari mendapat kabar jika kondisi ayah Sentil kritis. Pari dan Ria bergegas pergi. Sentil yang mencari ambulans sejak 2 jam lalu belum kembali. Jika ayah Sentil tidak segera dibawa ke rumah sakit, kondisinya bisa memburuk. Tidak ada pilihan lain kecuali membawa ayah Sentil menggunakan motor. Mereka boncengan 3 dan menerobos masuk rumah sakit. Ayah Sentil langsung ditangani dokter. Sentil yang baru sampai memarahi Pari, membawa ayahnya dengan skuter sangat berbahaya. Sikap Sentil berbeda dengan dokter. Andaikan saja pasien dibawa sedikit terlambat, mungkin sudah meninggal.
Mendengar penjelasan dokter, Sentil jadi merasa bersalah kepada Pari. Dia mengucapkan banyak terima kasih karena ayahnya telah diselamatkan. Ria kemudian meminta Pari untuk pulang, mengingat besok sudah mulai ujian di kampus. Tapi Pari tidak mau, dia akan tetap di rumah sakit, ikut menjaga ayah Sentil hingga kondisinya benar-benar aman. Ada banyak ujian dalam hidup, tapi dalam hidup hanya ada satu ayah, jawabnya. Ucapan Pari membuat Sentil terharu. Dia memeluk sahabatnya yang berhati mulia itu. Bapak itu dah Pari. Ini manusia Pari. Pari berusaha menenangkan Sentil dengan ucapan andalannya, all is well. Kali ini Ria terkesan dan kagum dengan sosok Pari. Bunga-bunga cinta mulai bermekaran di hati. Ria kembali ke rumah sakit pada pagi hari. Dia menemukan Pari dan kedua sahabatnya masih di alam mimpi. Ria memaksa Pari dan yang lain untuk segera mengikuti ujian. 3 serangkai itu pun pergi menggunakan skuter Ria ke kampus. Persahabatan mereka semakin kuat. Soal ujian dijawab tanpa persiapan. Pada hari pengumuman hasil ujian, semua mahasiswa was-was, terutama Sentil yang selama ini selalu ketakutan mendapat nilai buruk. Pari mah santai-santai wae tidur pulas. Apa yang ditakutkan Sentil terjadi juga. Nilainya urutan kedua dari bawah setelah Venkat yang menjadi terendah. Hebatnya, Pari adalah mahasiswa yang mendapat nilai tertinggi. Padahal dia mengikuti ujian tanpa persiapan. Prestasi Pari membuat rektornya sedih. Virus tidak habis pikir, Pari yang diremehkan justru menorehkan prestasi terbaik. Pari sendiri sama sekali tidak merasa bangga berada di peringkat pertama. Seharusnya pihak kampus juga tidak perlu membuat peringkat nilai mahasiswa dan mengumumkannya. Semua itu sama sekali tidak penting, malah justru bisa membawa dampak negatif. Pemikiran Pari membuat Virus tetap menilai buruk sosok Pari. Pengaruhnya bisa membawa kegagalan bagi Venkat dan Sentil. Jika mereka tetap bersama, Venkat dan Sentil tidak akan bisa lulus dan tidak akan mendapat pekerjaan yang layak. Pari menyela rektornya. Menurut Pari, Venkat dan Sentil akan mendapat pekerjaan. Pak, ada banyak perusahaan yang lebih mempercayai otak manusia daripada otak robot. Saya jamin mereka akan dapat pekerjaan. Saya berani bertaruh, ucapnya. Virus menerima taruhan itu. Jika Venkat dan Sentil mendapat pekerjaan saat wawancara di kampus, Virus akan memotong kumisnya. Habis ya? Waktu terus berlalu. Tak terasa lebih dari 3 tahun Pari kuliah. 2 bulan lagi rektor mengumumkan akan ada wawancara kerja sebelum ujian akhir. Inilah yang sangat dinantikan oleh Sentil untuk mengubah nasib hidupnya. Namun bagaimana jika dirinya tidak lulus ujian? Apakah pekerjaan yang didapatkan akan hangus? Pertanyaan yang sama diajukan Venkat kepada Virus. Mereka berdua diminta maju. Bukannya memberikan jawaban, Virus justru menghina dan mengolok-olok. Virus yakin Venkat dan Sentil tidak akan pernah mendapat pekerjaan, sehingga pertanyaan mereka tidak perlu dijawab. Hinaan itu membuat Sentil dan Venkat kesal. Tidak menutup kemungkinan juga akan gagal ujian. Berbeda halnya dengan Pari yang memiliki otak cerdas. Pari mengaku nilainya bisa tertinggi karena menyukai mesin. Itulah alasan dia masuk kampus teknik. Sementara Venkat, gairahnya ingin menjadi fotografer satwa liar. Cita-cita itu justru dikubur demi keinginan ayahnya. Surat Venkat yang ingin magang di bawah fotografer ternama Ben Smith tidak pernah dikirim sejak 5 tahun lalu. Meski nantinya Venkat menjadi insinyur, Pari yakin tidak akan pernah bisa sukses. Bagaimana bisa orang yang hobi fotografi justru menggeluti mesin? Itu sama artinya membodohi diri sendiri. Kejar mimpimu, ikuti bakatmu, saran Pari. Masalah berbeda dihadapi Sentil. Jiwa Sentil memang sesuai dengan jurusannya, yaitu menjadi insinyur. Tapi Sentil seorang pengecut. Itulah alasan mengapa nilainya rendah. Sentil terlalu takut dengan masa depan. Takut tentang ujian, pernikahan saudara perempuannya, dan takut tidak mendapat pekerjaan yang layak. Akibat ketakutan itu, Sentil tidak bisa fokus belajar saat ini. Ni Ria love பண்றல. Giliran Pari yang disudutkan dan dianggap pengecut oleh Venkat. Pari belum berani menyatakan cinta kepada Ria, padahal sejak lama memendam rasa. Jika Pari berani mengungkapkan cintanya, Sentil dan Venkat berjanji akan mengikuti saran Pari. Mendengar janji itu, Pari tidak berpikir panjang. Dia mengajak teman-temannya ikut ke rumah Ria. Dalam kondisi teler, rasa malu Pari bisa diatasi. Pari masuk diam-diam ke kamar Ria.
Berbagai kata cinta dia ucapkan dengan lancar sambil memegang tangan Ria yang tertutupi selimut. Rupanya tangan itu milik kakak Ria, Sweta. Ada loose. Pari berkenalan dengan Sweta. Hubungan Pari dan Ria sangat didukung. Apalagi bayi di dalam kandungannya selalu bergerak menendang saat mendengar kalimat andalan Pari, all is well. Sementara Venkat dan Sentil yang menunggu di bawah berbuat ulah. Kekesalannya kepada Virus ditumpahkan dengan mengencingi pintu rumah sambil meneriakkan semboyan all is well. Virus jadi terbangun dan keluar. Untung saja Pari mengajak mereka kabur. Namun Virus bisa mengenali salah seorang di antara mereka adalah Sentil. Sir. Keesokannya, Virus memanggil Sentil. Virus meminta Sentil mengetik sendiri surat untuk orang tuanya bahwa Sentil telah dikeluarkan dari kampus. Air mata Sentil langsung berlinang. Ayahnya bisa mati mendadak jika mengetahui Sentil dikeluarkan dari kampus. Sentil memohon agar dimaafkan. Virus memberikan pilihan, jika Sentil ingin tetap kuliah, maka Pari yang harus dikeluarkan. Keputusan Virus sudah bulat. Ulah mereka yang kencing di depan rumah tidak termaafkan. Pilihan yang diberikan sangat berat. Bagaimana mungkin Sentil akan mengorbankan sahabatnya? Pari telah banyak berjasa. Tapi apa iya Sentil harus menerima dikeluarkan? Sentil terbayang wajah keluarganya. Tidak tahu harus berbuat apa, Sentil memilih untuk melompat bunuh diri. Sentil sekarat dan dilarikan ke rumah sakit. Pari sangat panik. Jangan sampai terjadi apa-apa dengan sahabatnya itu. Tubuh Sentil lumpuh. Ria yang menangani Sentil menjelaskan jika pikiran Sentil masih terjaga, namun tidak akan bisa merespon apapun. Untuk membuat Sentil bangun, harus tetap dihibur dan dibuat bahagia. Ibu Sentil hanya bisa menangisi nasib anaknya. Pari dan Venkat berusaha menghibur dengan berbagai cara. Ibu Sentil juga dipakaikan sari baru yang mahal, tetap saja tidak membantu. Ibunya tidak tahu harus berbuat apa lagi. Sentil tak kunjung sadarkan diri. Namun saat foto kakak perempuannya diperlihatkan, mulai sedikit ada respon. Sentil memang selalu mengkhawatirkan pernikahan kakaknya, Jaya. Melihat respon baik itu, Pari membohongi Sentil bahwa pernikahan Jaya telah ditetapkan. Sentil tidak perlu khawatir, pengantin laki-laki tidak menuntut mas kawin. Venkat membenarkan semua ucapan Pari. Respon Sentil bertambah positif. Pari semakin kegirangan. Sentil diberitahu jika calon suami kakaknya orang baik. Dia pecinta binatang. Dia akan menjadi fotografer satwa liar. Dia adalah Venkat, sahabat kita, ungkap Pari. Venkat jadi kelabakan. Pari terus saja berbohong. Apalagi tangan Sentil mulai bergerak. Pari semakin bersemangat menjadikan Venkat sebagai tumbal. Pengantin pria gratis. Venkat akan menikahi saudaramu, tegas Pari. Kebohongan yang mengocok perut itu tidak sia-sia. Sentil akhirnya terbangun setelah hampir 2 bulan. Pari begitu kegirangan, namun wajah Venkat justru bermuram durja. Venkat tidak kuasa membayangkan jika harus menikahi Jaya. Sentil yang baru sadarkan diri langsung tersenyum dengan kegilaan sahabatnya. Dia tahu jika Pari sedang berbohong. Venkat jadi bisa bernafas lega. Tiba saatnya mahasiswa mendapat kesempatan wawancara kerja di kampus. Venkat sudah rapi mempersiapkan diri. Sentil akan ikut juga meski kesehatannya belum pulih. Sentil meminta Venkat untuk pulang saja. Venkat diingatkan tentang janjinya untuk menjadi fotografer. Sentil sendiri menunaikan janjinya untuk membuang ketakutan yang selama ini membelenggu. Diam-diam Pari juga telah mengirim surat Venkat yang ditujukan ke fotografer Ben Smith. Surat itu sudah mendapat balasan. Venkat diterima magang selama setahun di hutan Brazil. Betapa bahagianya Venkat atas semua yang telah dilakukan Pari. Namun ayahnya pasti tidak akan setuju. Pari meminta Venkat berani menghadapi ayahnya. Yakinkan ayahmu, jangan sampai kamu menyesal seumur hidup, ujar Pari. Fotografi. Venkat memilih untuk mengikuti kata hatinya. Tapi di rumah, ayahnya sudah membelikan Venkat laptop baru untuk digunakan kerja.
Ayah Venkat rela terlilit hutang asalkan impiannya terwujud. Kepulangan Venkat membuat orang tuanya kaget. Apalagi Venkat mengaku tidak mau menghadiri wawancara kerja di kampus karena tidak ingin menjadi insinyur. Hati ayahnya terasa sangat sakit dan patah hati. Ayahnya meyakini Pari yang telah mencuci otak Venkat. "Ayah, Pari hanya meminta saya bekerja pada bidang yang saya sukai," terang Venkat. Venkat terus meyakinkan ayahnya, tidak ada salahnya juga menjadi fotografer. Meski tidak akan kaya, tapi Venkat akan sangat bahagia. Venkat benar-benar memohon agar direstui. Sejak kecil, Venkat selalu mematuhi kata ayahnya. Baru kali ini dia ingin mengikuti kata hati. Apa please? Hati ayahnya luluh juga. Dengan menahan tangis, ayahnya akan menukar laptop yang telah dibeli dengan kamera profesional. Venkat menangis memeluk ayahnya. Begitulah hati seorang ayah, selalu berusaha berbesar hati demi kebahagiaan sang anak. Di waktu yang sama, Sentil mengikuti wawancara kerja dengan penuh percaya diri. Sentil berbicara jujur tentang latar belakangnya sebagai mahasiswa miskin, ketakutan yang pernah dimiliki, hingga soal tindakan bunuh dirinya. Sentil benar-benar telah berubah. Kejujuran dan keberaniannya membuat pihak perusahaan terkesan. Sentil berhasil mendapat pekerjaan dengan gaji cukup besar. Thank you so. Sementara Pari, dia sangat gelisah menunggu kabar dari kedua sahabatnya. Kabar yang ditunggu datang juga. Venkat dan Sentil menangis haru memeluk Pari. Semua kebaikan yang terjadi berkat Pari. Ria ikut bahagia melihat persahabatan mereka. Berbeda halnya dengan Rektor Virus, dia merasa kalah, kumisnya dicukur. Ria menertawakan penampilan ayahnya yang tanpa kumis, tapi Virus tidak mau menerima kekalahan. Dia akan membuat Sentil tidak bisa lulus ujian akhir. Ria tidak menyukai kelicikan ayahnya. Rencana itu dibocorkan ke Pari. Kunci cadangan ruangan ayahnya diberikan ke Pari. Kelicikan selayaknya dilawan dengan kelicikan. Sebenarnya Pari tidak menyukai cara curang, namun dia khawatir jika Sentil gagal ujian. Pari kemudian mengajak Venkat menyusup ke ruangan Virus. Soal itu belum bisa ditemukan. Pari menghubungi Ria dengan telepon kantor di sana untuk menanyakan lokasi soal. Masalah serius bermula dari sini. Ria yang dihubungi sedang asyik bersama kakaknya. Virus kaget melihat ada panggilan masuk dari kantornya ke handphone Ria. Untung saja telepon dimatikan karena Venkat sudah menemukan soal. Secepatnya soal itu difotokopi. Virus curiga siapa orang yang menggunakan telepon ruangannya. Dia bergegas mengecek, namun tidak ada orang yang ditemukan. Virus hanya melihat segel kertas ujian untuk Sentil telah dibuka seseorang. Pari dan Venkat sudah kembali ke kamar membawa soal ujian untuk Sentil. Pari memberitahu Sentil tentang rencana jahat Virus. Sentil tersenyum melihat kepedulian kedua sahabatnya itu. Tapi dia tidak ingin lulus dengan curang. Soal ujian dibuang. Virus tiba-tiba datang. Soal yang dibuang ditemukan. Virus telah mengetahui jika pelakunya adalah Pari. Virus memukul Pari dan mengeluarkannya dari kampus. Pari harus pergi malam itu juga. Bukan hanya Pari, Virus memarahi Ria yang telah memberikan kunci. Ria melawan. Sudah cukup ayahnya semena-mena. Ria tidak ingin ayahnya terus memaksakan kehendak kepada orang lain. Malam itu Ria marah dan memilih nginap di rumah sakit tempatnya bekerja. Padahal saat itu hujan besar sedang mengguyur kota Chennai. Belum lagi kakaknya, Suita sudah kontraksi. Sementara Pari sudah bersiap pergi. Dia justru menemukan Suita yang tengah kesakitan terjebak banjir di dalam mobil. Melalui telepon, Ria meminta Pari membantu Suita melahirkan. Tidak ada waktu lagi membawa Suita ke rumah sakit. Virus sendiri sedang panik meminta bantuan. Ambulans yang ditelepon tak kunjung datang. Virus sangat kaget mengetahui Suita sudah tidak ada di dalam mobil. Suita sudah digotong ke aula kampus. Melalui video call, Ria mengajari Pari untuk membantu Suita melahirkan. Virus yang datang justru marah-marah. Kali ini, Ria meminta ayahnya untuk tidak ikut campur. Pari dan yang lain mengikuti semua arahan Ria. Come on, Suita. Balik dari situ. Aku push button. Push button. Dan plak. Hadiah tamparan diberikan oleh Suita untuk Pari karena terlalu banyak bicara memberikan aba-aba.
Sweta berusaha melahirkan hingga tubuhnya lemas kehabisan tenaga. Kondisi Sweta kritis, virus makin panik. Sweta membutuhkan alat pompa vakum untuk menarik bayi keluar. Tapi tidak ada alat seperti itu di sana. Disinilah kejeniusan Pari terbukti. Alat seperti itu bisa dibuat, hanya butuh penyedot debu saja. Masalah lain muncul, listrik mati. Sekali lagi, Pari harus bisa membuat listrik terlebih dahulu. Dengan ilmu yang telah dikuasai, Pari memanfaatkan alat yang ada di sekitarnya. Semua mahasiswa di asrama diminta bantuan mengumpulkan aki motor dan mobil. Mereka berlomba dengan waktu. Alat pompa vakum dirancang cepat. Pari juga berhasil membuat listrik menyala di tempat itu. Semua orang bangga, terutama Ria. Love you, Pak. Kini tinggal mengeluarkan bayi. Pari mengatur tekanannya sesuai arahan Ria. Pari dan Sweta bekerja sama sebaik mungkin. Akhirnya Pari berhasil menarik bayi itu keluar. Seorang anak laki-laki telah lahir ke bumi. Semua orang bisa bernapas lega, wajah-wajah bahagia terlihat. Tapi bayi itu sama sekali tidak mengeluarkan suara. Berbagai cara yang dilakukan Pari tidak membuat bayi itu bergerak ataupun menangis. Apa bayi itu meninggal? Ria tak kuasa menahan air mata. Sweta juga menangis, meraung tidak bisa menerima jika bayinya meninggal. Sentil menenangkan Sweta, semua pasti akan baik-baik saja. All is well, all is well. Sungguh ajaib, bayi itu langsung menendang setelah mendengar kalimat all is well. Pari kemudian mengucapkan all is well. Orang-orang juga mengikuti. Tidak lama, bayi itu bukan sekedar menendang, tapi tangisannya juga terdengar. Situasi haru biru sangat terasa. Pari saja sampai menangis dengan apa yang terjadi. Tentu saja tangisan bahagia. Bayi itu terus menendang-nendang hingga digendong kakeknya, Virus. Apa kamu ingin jadi pemain sepak bola? Ikuti saja apa kata hatimu, sayangku, ujar Virus. Perubahan sikap Virus menjadi akhir dari drama otoriternya. Sudah saatnya Pari juga pergi. Tapi dengan semua yang telah terjadi, Pari tidak jadi dikeluarkan. Virus mengucapkan banyak terima kasih. Pulpen kebanggaannya juga diberikan sebagai hadiah untuk Pari. Virus mengakui bahwa Pari adalah mahasiswa paling luar biasa dan jenius di kampusnya. Pari kemudian bisa menyelesaikan ujian akhir dan wisuda. Dia menjadi wisudawan terbaik. Semua orang bangga, kecuali Sri Vatsan. Sementara Venkat benar-benar tidak mau menjadi insinyur. Dia memilih sebagai fotografer di hari wisuda. Venkat tetap bahagia meski sendirian tanpa toga. Itulah pilihan hidupnya. Hari wisuda memang selalu membahagiakan, terutama bagi Sentil. Tapi Pari yang menjadi wisudawan terbaik justru tidak merayakannya. Dia terlihat pergi meninggalkan kampus. Pari pergi tanpa berpamitan. Venkat yang melihat kepergian Pari tidak pernah menyangka jika momen itu akan menjadi hari terakhirnya melihat wajah Pari. Manusia jenius itu hilang bak di telan bumi. 10 tahun berlalu, Venkat telah menjadi fotografer satwa liar yang hebat. Namun, Venkat tidak pernah melupakan sahabat yang paling berjasa dalam hidupnya, yaitu Pancavan Paripentan alias Pari. Tiba-tiba saat di dalam pesawat, Venkat menerima telepon dari Sri Vatsan tentang Pari. Betapa bahagianya Venkat mendengar kabar itu. Dia tidak peduli sedang berada di pesawat yang sudah lepas landas. Venkat pura-pura sakit dan jatuh pingsan sehingga pesawat terpaksa kembali mendarat. Setelah di dalam bandara, Venkat bangkit dari pingsannya. Hal paling penting saat ini, secepat mungkin menemui Pari. Venkat sudah rindu berat. Sahabatnya yang lain Sentil dikabari juga. Kehidupan Sentil saat ini sudah cukup kaya, jauh berbeda dengan kehidupannya dulu. Sentil yang masih di atas kasur sangat bersemangat mendengar akan bertemu Pari. Venkat memberitahu jika Sri Vatsan meminta mereka untuk segera datang ke tangki air kampus jika ingin bertemu Pari. Saking semangatnya, Sentil hanya mengenakan baju dan langsung pergi. Sikat gigi saja dilakukan di jalan. Venkat tertawa melihat keluguan sahabatnya itu.
Setelah sampai di lokasi, mereka hanya menemukan Srivatsan. Tidak ada Pari di sana. Penampilan Srivatsan jauh berubah. Dia berjas dan telah menjadi orang sukses. Venkat maupun Senthil terus menanyakan di mana Pari. Srivatsan justru sesumbar, memamerkan semua harta kekayaannya. Srivatsan kemudian menunjukkan kenangan 10 tahun lalu, yaitu sebuah tulisan tanggal 5 September. Pada tanggal itulah Srivatsan menentang Pari untuk membuktikan siapa yang akan lebih sukses setelah 10 tahun. Apa kalian lupa saya bertaruh di sini dengan keledai pintar itu? Saya sudah menang, ucapnya bangga. Venkat jadi kesal dengan Srivatsan. Selama 10 tahun dia telah mencari Pari, namun keberadaannya tidak ditemukan. Srivatsan justru bicarakan taruhan. Ingin sekali rasanya Venkat membunuh Srivatsan di tempat itu. Srivatsan meminta Venkat tenang, keberadaan Pari sudah diketahui ada di kota Oti. Mereka akan segera melihat siapa yang lebih sukses. Venkat dan Senthil sudah tidak sabar bertemu Pari. Rindu untuk sahabat jauh lebih dahsyat dibandingkan rindu kepada kekasih. Mereka mengenang masa-masa saat menjadi mahasiswa dulu. Venkat yang sejak kecil sudah diputuskan menjadi insinyur oleh ayahnya, bisa menjadi fotografer berkat jasa besar Pari. Setelah perjalanan jauh, mereka sampai juga di rumah Pari. Rumah itu cukup besar dan mewah. Sayangnya, suasana rumah sedang berduka. Ayah Pari baru saja meninggal dunia. Hal yang mengagetkan, orang yang bernama Pari ternyata bukan sahabat mereka. Anehnya, nama, gelar, dan foto persis sama. Hanya saja foto itu telah diedit dan diganti orang lain. Semua itu membuat Venkat dan Senthil bingung. Srivatsan malah repot dengan biskuit yang dimakan Senthil. Biskuit itu dibuat di luar negeri sebagai oleh-oleh spesial untuk ilmuwan hebat Kosaksi Pasapugas. Senthil tidak boleh memakannya. Mereka seharusnya berterima kasih juga kepada Kosaksi Pasapugas. Alamat Pari diketahui saat sekretarisnya datang mencari Kosaksi Pasapugas yang memiliki 400 hak cipta. Jika kontrak ditandatangani, maka perusahaannya akan mendapat keuntungan besar. Pari gerpana. Ortanala. Untuk mengetahui di mana Pari saat ini, mereka kembali ke rumah tadi. Senthil mengambil guci yang berisi abu ayah tancapan Pari Ventan. Abu itu akan dibuang ke kloset jika mereka tidak mendapatkan informasi sebenarnya. Padahal Senthil salah mengambil guci, untung saja tidak diketahui. Pancapan Pari Ventan akhirnya terpaksa bicara jujur. Dia memang Pari, sedangkan orang yang mereka anggap Pari adalah Papu. Ternyata dulunya Papu merupakan anak tukang kebun di rumah Pari. Setelah ayah Papu meninggal, Papu yang masih kecil tetap tinggal bersama Pari sebagai pelayan. Papu sangat suka belajar dan cerdas, namun dia tidak sekolah. Berbeda halnya dengan Pari, otaknya bodoh. Semua tugas dan ujian Pari dikerjakan oleh Papu. Ayah Pari kemudian memutuskan untuk menyekolahkan Papu hingga ke perguruan tinggi dengan identitas pancapan Pari Ventan alias Pari. Semua ijazah dan gelar yang didapatkan Papu menjadi milik Pari. Ayah saya yang meminta dia berjanji untuk tidak bertemu lagi dengan teman-teman kuliahnya, ungkap Pari asli. Pari juga memberitahu alamat Papu saat ini. Dia tinggal di kota Danuskodi. Papu menjadi guru sekolah di sana. Srivatsan tertawa bahagia mengetahui Papu alias Pari hanya menjadi guru. Pari kalah jauh jika dibandingkan dengan Srivatsan yang telah menjadi pejabat tinggi perusahaan besar di Amerika. Apalagi Srivatsan juga akan segera mendapat tantangan kerjasama dengan ilmuwan kelas dunia. Ternyata dia hanya jadi guru sekolah, ujar Srivatsan mencemooh. Shut up, man. Venkat ingin memberitahu Ria jika keberadaan Pari telah ditemukan. Namun informasi yang didapatkan, hari itu Ria akan menikah. Venkat dan Senthil langsung tancap gas untuk membatalkan pernikahan Ria. Srivatsan yang banyak omong diikat dan disumpal di dalam mobil. Venkat menemui Ria yang sudah mengenakan gaun pernikahan. Ria diberitahu jika Pari sudah ditemukan. Pernikahannya dengan Rakesh harus dibatalkan. Apalagi Ria masih sangat mencintai Pari. Orang seperti Rakesh tidak layak untuk Ria. Sementara Senthil bertugas merusak baju pernikahan Rakesh. Senthil kemudian menyamar menjadi pengantin laki-laki menggantikan Rakesh yang sedang sibuk memikirkan pakaiannya. Ritual pernikahan antara Senthil dan Ria dimulai. Sebelum ritual selesai, mereka kabur meninggalkan lokasi. Virus tidak bisa berbuat apa-apa melihat Ria kabur. Inilah perjalanan terakhir untuk menemukan Pari. Perjuangan yang tidak mudah.
Venkat rela turun dari pesawat, ingin membuang abu orang meninggal ke toilet hingga menculik pengantin wanita. Semuanya dilakukan demi sang sahabat sejati, Pari. Tapi bagaimana jika Pari sudah menikah? Senthil siap mengembalikan Ria. Obrolan itu membuat Ria kesal dan gregetan. Akhirnya mereka tiba juga di sekolah tempat Pari mengajar. Banyak alat teknologi tepat guna di sana. Bahkan skuter milik Ria ada juga dan telah disulap menjadi alat penggilingan. Melihat semua itu, Senthil yakin tidak salah alamat. Hanya orang jenius seperti Pari yang bisa menjalankan sekolah seperti itu. Lebih-lebih ketika Srivatsan pipis sembarangan, dia dikerjain oleh dua anak kecil yang sudah mampu membuat aliran listrik. Itu adalah lelucon Pari saat pertama masuk kampus. Mereka jadi semakin rindu dengan Pari. Asisten Pari membawa mereka ke ruangan Pari. Buku-buku karya Venkat tentang satwa liar rupanya selalu dibaca oleh Pari. Begitu pula dengan website milik Senthil yang berisikan penelitian-penelitiannya. Satu lagi, helm milik Ria masih disimpan dengan baik. Rasa rindu ditambah gregetan telah memuncak pada diri Ria, Venkat, dan Senthil. Ria menggunakan skuter miliknya menemui Pari di pinggir pantai. Si jenius itu sedang asik bermain teknologi bersama anak-anak. Penampilan Pari telah jauh berbeda. Dia menggunakan kacamata dan berambut stylish. Kedatangan Ria dengan baju pengantin di atas skuter persis seperti dalam mimpi-mimpi Pari. Ria kemudian memberikan ciuman di mimpi itu. Plak! Bukan ciuman yang didapat, tapi sebuah tamparan dari Ria. Kenyataan memang sering tidak sama dengan mimpi. Ria kesal dengan Pari yang tiba-tiba menghilang. "Apa kamu sudah menikah?" ujar Ria. Itulah pertanyaan pertama yang diutarakan Ria. Tentu saja dijawab belum karena hati Pari masih untuk Ria. Kerinduan itu belum puas terobati, Venkat dan Senthil sudah datang. Sahabat-sahabatnya juga sudah rindu setengah mati. Perasaan rindu yang menggelora ditumpahkan dengan menghajar Pari. Bagaimana bisa Pari pergi dan menghilang selama 10 tahun? Setelah puas memukul, mereka berpelukan. Sungguh pemandangan yang menghangatkan hati. Srivatsan juga datang. Pari langsung diolok-olok karena hanya menjadi guru sekolah di desa terpencil. "Insinyur kok jadi guru? Berapa gajimu sebulan?" 5.000 rupiah. "Uang saku anak saya masih lebih besar," ucapnya. Pari tetap santai dan hanya tertawa. Srivatsan terus mengoceh. Dia memberikan surat pernyataan kepada Pari untuk mengakui kekalahannya. Tanpa berpikir, Pari menandatanganinya. Srivatsan kaget melihat polpen milik mantan rektor mereka digunakan Pari. Polpen itu diambil karena hanya pemenang seperti dirinya yang layak memiliki polpen virus. Setelah puas membual, Srivatsan pamit pergi. Ria kemudian menanyakan siapa nama Pari sebenarnya. Koseksi Pasapugar. Dengan tenang, Pari menyebut nama aslinya yaitu Kosaksi Pasapugas. Venkat dan Senthil dibuat terhenyak. Bukankah itu nama ilmuwan besar yang telah memiliki 400 hak paten? Pari mengakui jika dirinya lah ilmuwan yang diincar banyak perusahaan itu. Dia memang ilmuwan dan juga mengajar anak-anak. Venkat dan Senthil jadi tertawa terbahak-bahak. Ternyata Pari adalah orang besar yang dipuja-puja Srivatsan. Pari sama sekali tidak kalah. Dia justru jauh lebih sukses, lebih hebat, dan lebih besar dibandingkan Srivatsan. Pari kemudian menelpon Srivatsan. Betapa bahagianya Srivatsan mendapat telepon dari Kosaksi Pasapugas. Kegembiraan Srivatsan hilang ketika menyadari jika Kosaksi Pasapugas adalah Pari. Srivatsan merasa bersalah dan malu sendiri. Niatnya mau pamer kesuksesan justru jadi bahan tertawaan. Srivatsan meminta maaf, mengaku kalah dan mengakui kehebatan Pari. Srivatsan memohon agar kontraknya mau ditandatangani oleh Pari. Film selesai. Bye-bye.